Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, ataupun sore. Saya Raffi Nervata, NIM 3 2024 akan mendemonstrasikan bagaimana cara memasang Linux Slackware di VirtualBox. Oke, pertama-tama seperti biasa, kita harus menyiapkan tempatnya di VirtualBox. Jadi kita harus punya VirtualBox terlebih dahulu. Setelah itu membuat folder untuk menyimpan folder untuk kita merunning atau men-setting Linux Slackware-nya dulu. Oke, kita tekan di sini yaitu new, bisa juga ctrl. Terus kita langsung setting dengan nama Slackware Linux 64 bit 19.0. Mana? Dengan nama saya sendiri yaitu Raffi Nervata. Oke, setelah itu kita setting dulu seperti hardware, seperti base memorinya berapa, terus VRAM core-nya berapa, dan lain-lain. Setelah itu kita finish dan kita bisa merunningnya. Nah, ketika kita masuk ke bagian boot, itu kita langsung saja menekan enter. Setelah itu, apabila sudah masuk ke pilihan custom keyboard, kita juga langsung masuk ke dengan menekan tombol enter. Oke, setelah kita masukkan nama pengguna root. Nah, itu kan pasti ada Slackware login. Kita menggunakan nama root sesuai dengan apa yang tertera pada job sheet. Setelah itu kita akan membuat sebuah partisi baru ketika command line root /slackware /tagar, kita tulis tuh cfdix untuk memilih. Setelah itu akan diberikan 4 label type, yaitu GPT, DOS, SGI, dan Zoom. Kita masuk ke GPT. Setelah itu kita akan membuat 2 tipe partisi, yaitu ukuran 31 GB dan untuk Linux Webs-nya itu 1 GB. Untuk menyimpan 2 partisi ini, kita menggunakan command write. Setelah kita menyimpan 2 partisi tersebut, kita quit dan mengeceknya dengan navigasi yaitu fdix -l. Setelah keluar command line-nya, itu berarti partisi yang kita lakukan telah berhasil. Setelah itu kita mengetik komen atau navigasi yaitu setup untuk menyetup Slackware Linux kita. Oke, setelah kita masuk ke tampilan ini, kita pilih ke add swap. Kita menekan OK atau yes. Setelah itu kita akan ada menu pop-up untuk partisi kita yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita masuk ke Linux 31 GB nya dengan menekan tombol select. Setelah kita memilih partisi yang kita yaitu Linux 31 GB, maka akan muncul menu yaitu format partition. Itu kita cukup pilih format saja. Setelah kita tekan format, kita tekan ke rxt4 and then kita menunggu formatting dulu.
Maaf, suara saya sedang serak. Setelah itu kita masuk ke install from Slackware CD or DVD. Nah, setelah itu kita tekan auto, karena ini akan secara otomatis meng-scanning. Setelah itu, nah, akan terdapat beberapa package atau bundling untuk share selektornya. Nah, di sini kita akan ibaratnya itu mencentang, tapi menghilangkan simbol asterisnya dengan tombol spasi. Yaitu cukup kita menghilangkan GNU Emacs, terus KDE, text, terus TCL, X, XAP, XFCE, and selanjutnya itu games. Setelah itu kita langsung masuk ke TARS jika sudah mengokekan paket series tadi. Nah, setelah itu kita menunggu untuk instalasinya. Ini akan saya skip ke langsung saat setelah instalasinya. Ini adalah setelah post instalasinya. Post instalasi ini kita akan mengkonfigurasi, yaitu seperti pembuatan USB flash, terus konfigurasi bootloadernya, fungsi kursor mouse, kemudian jaringan, startup, service, dan lain-lain. Tapi akan ada yang kita skip atau juga kita langsung kerjakan juga. Karena di post instalasi ini juga seperti ada font, pada cancel kita mau seperti apa, bentuknya seperti apa, tapi akan kita skip. Nah, kita akan ambil yang intinya saja. Oke, preparing generation initial RAM disk. Tunggu sebentar. Setelah itu ketika masuk kita penuhan pilihan Make USB Flash boot, kita disini akan dihadapi dengan dua pilihan, yaitu create dan skip. Di sini kita akan memilih skip. Setelah itu, setelah kita pilih skip, akan masuk ke optional Lilo append kernel parameter. Itu kita langsung oke kan saja, itu enter. Setelah itu kita masuk ke select Lilo destination. Oh ya, maaf, sebelum menjelaskan, seharusnya sebelum optional Lilo itu kita akan ke configure Lilo dulu. Nah, itu kita cukup pilih yang standar untuk memilih konsol Linuxnya. Nah, untuk yang select Lilo destination, kita akan pilih ke MBR, terus kita generating. Tunggu dulu sebentar. Nah, setelah itu LGPM configuration, kita tekan yes, terus oke. Nah, sini kita akan membuat hostname. Itu bebas, sesuai hostname kalian mau namanya apa. Sini saya menggunakan nama saya sendiri. Selanjutnya itu domainnya, karena saya pernah di Polnep, saya menggunakan domain polnep.ac.id. Setelah itu kita akan masukkan termuka kontak via VLAN. Ini juga tekan OK, terus netcode manager, tekan OK lagi, yes, dan OK lagi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tampilan confirm startup service. Nah, di sini kita cukup mencari namanya itu RCNTPD. Itu untuk berguna untuk varietas startup sistem operasinya. Oke. Setelah kita mengasteriskan dengan tombol spasi, ingat tombol spasi, karena di sini untuk mengklik kita tidak menggunakan mouse atau apa, kita menggunakan tombol spasi. Setelah itu kita
masuk ke console configuration, turn no. Terus selanjutnya itu hardware clock, kita set no lagi. Selanjutnya kita ngeset bahasa kita. Di sini kita akan mencari Asia / Pontianak karena kita asal Pontianak. Situ Asianya lumayan banyak, ada Asia Jakarta, Makassar, Ujung Pandang. Itu prefer kalian asalnya dari mana aja. Karena saya asal dari Pontianak, kita akan menggunakan dengan bahasa Pontianak. Oke, setelah itu kita masuk ke config, kita choose default, kita masuk ke theme, yes. Setelah yes, kita untuk ini akan nyeting password. Nah, passwordnya ini nantinya tidak terlihat jika kalian mengetik passwordnya apa. Jadi kalian harus benar ingat apa yang kalian ketik. Setelah itu oke, dan masuk ke Sequare Linux setup yang di awal. Setelah itu exit. Setelah exit, kalau berhasil itu akan masuk ke menu seperti OS Sequare. Kalau kalian apa bahasanya ya, terbiasa dengan Windows, biasanya kan ada perusahaan Windows atau dengan merek laptopnya apa. Nah, Slackware, jika mundur Slackware itu berarti berhasil. Setelah itu kita cukup menunggu bootingnya. Oke. Nah, jika bootingnya telah masuk ke login, yaitu login user, kita harus login user itu dengan nama root, bukan nama hostname tadi, atau password seperti yang saya ketik ini. Setelah itu masuk ke password, ingat password yang telah kalian ketik. Di sini juga jika kalian mengetik, passwordnya tidak akan tidak visible, hanya sistem yang mengerti apa yang kita ketik. Kita tidak melihat, tapi kita harus ingat. Jika ini sudah semua teratur, kita masuk ke root @raffi. Nah, ini kita telah berhasil menginstal Linux Slackware-nya. Terima kasih. Oh ya, untuk catatan, video ini direkam pre-tab, jadi saya merekam bagaimana saya menginstal Linux-nya dahulu. Baru setelah itu saya membuat video penjelasan demonstrasi seperti ini dan saya gabungkan menjadi satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.